Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita... Pada suatu masa, Nusantara adalah surga yang indah dan permai di sepanjang garis khatulistiwa. Pulau tempat hidup manusia yang mencukupkan diri dengan hasil alam di lingkungan mereka. Hidup rukun dan damai dalam berbagai upacara tradisi dan seni maupun rutinitas keseharian yang sederhana. Di kampung dan di desa, di tepian sungai, di pinggiran hutan dan lebat, di berbagai pulau di Nusantara, dengan keunikan dan keragaman yang sedemikian kaya, sampai kemudian peristiwa demi peristiwa menggoyahkan kehidupan. Kemaruk dan keserakahan imperialisme dan kolonialisme barat merusak segala tatanan. Nusantara terpecah belah, terpuruk sebagai kaum terjajah. Para perwira negeri ini bergerak, Nusantara bergolak, semangat berkobar bersatu melawan penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk mewujudkan harapan untuk masa depan yang gilang gemilang. Kekayaan alam bumi pertiwi memang telah menyilaukan mata dunia barat dan Eropa. Sejak abad pertengahan, mereka tergerak untuk melakukan penjelajahan bersamaan dengan balutan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran Tuhan, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Penjelajahan bangsa barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa, mulai dari Columbus yang tersesat dan menemukan benua Amerika pada tahun 1493 sampai Francisco Serrao yang mendarat di Ternate pada tahun 1512. Di tahun yang sama, Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka mendarat di bagian lain Kepulauan Maluku, yakni Tidore. Pertemuan mereka dengan tanah muasal rempah ini kemudian mengubah arah sejarah. Keserakahan menjadikan bangsa Eropa tidak lebih dari penjajah. Penjajahan yang melupakan nilai-nilai peradaban, penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Keserakahan bangsa Eropa yang serakah pada kekayaan bumi Nusantara tidak bisa tidak memicu kericuhan. Nusantara pada saat itu bukanlah terra incognita, tak bertuan. Kerajaan-kerajaan lokal ada di berbagai tempat dengan pemerintahan yang berdaulat di wilayahnya masing-masing. Sistem dagang dan tipu muslihat para pendatang itu tentu saja memicu kericuhan dan mendapat perlawanan. Perlawanan yang berujung kekalahan karena perpecahan dan adu domba terhadap kaum pribumi Nusantara. Catatan panjang peristiwa-peristiwa pahit persaingan politik mengajarkan para pedagang Eropa itu untuk membagi dan mengkapling wilayah Nusantara untuk kepentingan masing-masing. Sementara interaksi mereka dengan penguasa dan masyarakat lokal juga menumbuhkan sikap oportunistis dan kemudian berkembang dengan rupa-rupa tipu muslihat dan siasat licik. Adalah Sultan Agung yang memerintah kerajaan Mataram pada tahun 1613 hingga 1646. Ia ingin menyatukan semua raja-raja di Jawa, dan hal inilah yang merisaukan kerajaan Banten yang kemudian
membiarkan orang-orang Belanda mendirikan pangkalan di Jayakarta. Keberadaan Belanda yang telah berulang kali merusak tatanan Nusantara mengobarkan semangat juang Sultan Agung. Belanda pun beralih menjadi musuh terbesar Sultan Agung. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram menguasai hampir seluruh Jawa kecuali Jayakarta dan Banten. Namun sebuah perusahaan dagang raksasa milik Belanda menolak mengakui kedaulatan Mataram. Bahkan Belanda berupaya menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Mataram, Banten, serta Batavia yang ingin dikuasai Mataram pun dikuasai Belanda sejak 1619. Sultan Agung marah. Keberadaan VOC di tanah Batavia yang juga memonopoli perdagangan dianggap sebagai ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Sultan Agung pun merencanakan penyerbuan ke Batavia. 22 Agustus 1628, bala tentara Sultan Agung memulai serangan atas kedudukan VOC di Batavia. Dimulai dengan pendaratan puluhan kapal perang melalui laut dan lebih dari 1.000 prajurit pasukan Mataram dikerahkan untuk menyerbu Batavia. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan. Tembok-tembok kota diruntuhkan, benteng-benteng kecil di sekitar kota dapat direbut, hingga serdadu kompeni terpojok dan mereka hanya bisa bertahan di dalam benteng induk di tepi sungai Ciliwung. Untuk memaksa pasukan Belanda keluar dari benteng, Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan pasukannya membendung sungai Ciliwung. Strategi ini dilakukan untuk menutup pasokan air pasukan VOC yang bertahan di perbentengan. Penyakit kolera pun menyebar dalam benteng. Di tengah situasi yang sangat menentukan, persediaan makanan pasukan Mataram menipis. Semangat sebagian prajurit Mataram mulai goyah, sementara yang lain gugur karena kelaparan dan penyakit. Melihat situasi seperti ini, Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan pasukannya kembali pulang ke Mataram pada tanggal 3 Desember 1628. Bulan Mei 1629, Sultan Agung kembali mengerahkan pasukannya menyerang Batavia. Pada penyerangan kedua ini, pasukan Mataram dibekali persenjataan yang lebih lengkap. Bukan hanya itu, lumbung padi untuk persiapan perbekalan pun telah disiapkan di Tegal dan Cirebon. Namun VOC tidak kalah berstrategi. Lumbung-lumbung padi itu dihancurkan lebih dulu sehingga pasukan Mataram kembali kekurangan pangan, dan pengepungan benteng VOC di Batavia kembali gagal. Hal ini membuat Sultan Agung harus menerima kenyataan. 2 kali penyerangan ke Batavia mengalami kegagalan, membuat Mataram kehilangan banyak kekuatan atas penguasaan Jawa. Sementara VOC semakin kuat posisinya, sampai kemudian memaksakan rupa-rupa kepentingannya kepada para penguasa lokal di berbagai wilayah Nusantara. Kemudian VOC memindahkan pusat kendalinya dari Maluku ke Batavia. Hal ini mengubah arah sejarah kolonialisme di Nusantara. Semenjak dibentuk pada tahun 1602, VOC perlahan menjadi penguasa tunggal segala rupa kekayaan alam kawasan Nusantara. Mereka mengusir bangsa-bangsa Eropa lain dan menaklukkan penguasa lokal. Mereka juga menindas dan memeras seluruh suku bangsa di Kepulauan Nusantara, kesemuanya untuk kepentingan pribadi serta kemakmuran para pemodal dan bangsa mereka yang ada di Eropa. Pada tahun 1669, VOC mengalami puncak kejayaannya. Ia menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun, pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan itu dipicu karena kurangnya pengawasan oleh VOC kepada koloni-koloni kecil yang berada jauh dari pengawasan, sehingga koloni-koloni itu bebas melakukan perdagangan hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan atas nama VOC. Jadi jelas ya teman-teman, bahwa ternyata korupsi itu sudah mendarah daging sejak zaman penjajahan. Setelah VOC bangkrut, aset-aset diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Bangkrutnya VOC ternyata tidak mengurangi eksploitasi atas bumi Nusantara. Kolonialisasi ternyata semakin lama semakin mengakar kuat.
pemerintah Hindia Belanda melanjutkan rupa-rupa perjanjian dan aturan sepihak yang telah dipaksakan pelaksanaannya semenjak masa VOC. Kerajaan dan penguasa lokal adalah pengampu yang tidak adil bagi kaum pribumi ini, dan ini tentu saja membuat perlawanan terjadi di mana-mana, baik dengan diam-diam maupun lewat jalan perang. Puncak perlawanan atas kesewenang-wenangan Belanda terjadi pada kurun waktu 1825 hingga 1830. Dalam sejarah nasional Indonesia, perang itu disebut Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak Sultan Hamengkubuwono III, menjadi pemimpin pemberontakan dari lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro mampu membuat Belanda kalang kabut, bahkan kemudian nyaris bangkrut dan terguling dari puncak kekuasaannya atas tanah Jawa. Didukung oleh lebih ratusan ribu pasukan tersebar di sepanjang wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Pangeran Diponegoro kemudian menyerukan perang jihad melawan Belanda. Seruan yang disambut dan didukung kaum pribumi ini dari seluruh lapisan sosial, baik dari kelompok rakyat kebanyakan, kalangan priai, dan terutama ulama dan umat Islam. Lebih dari 12.000 pasukan Belanda kalang kabut mencari dan mencoba mengalahkan Diponegoro sebagai sang pemimpin perang. Demikian juga dengan beragam strategi dan siasat, termasuk adu domba dan tipu muslihat, sebagaimana kemudian yang terjadi pada akhir peperangan, yaitu tahun 1830. Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda di Magelang ketika ia datang untuk memenuhi undangan perundingan. Belanda mengirim sang pangeran ke pengasingan di Sulawesi. Selama 5 tahun lamanya Perang Jawa akhirnya berhenti dan padam menjadi akhir dari perlawanan besar para pemimpin tanah Jawa. Jumlah korban meninggal dari pengikut Diponegoro memang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Jenderal de Kock. Diperkirakan 200.000 jiwa pribumi yang jadi korban, sementara di pihak Belanda kurang dari 10.000 orang. Namun demikian, untuk memadamkan perlawanan Diponegoro, Belanda harus mengeluarkan biaya perang yang luar biasa besar. Kerugian Belanda ditaksir mencapai lebih dari 20 juta gulden, yang di masa sekarang kurang lebih 2 triliun rupiah. Ahli ekonomi kala itu menilai Perang Jawa menjadi kerugian terbesar dalam sejarah Belanda. Jika selama ratusan tahun Nusantara menyumbangkan keuntungan, perang 5 tahun itu diperhitungkan sedemikian rupa sebagai kerugian besar bagi kerajaan Belanda. Kerugian yang jadi senjata untuk lebih besar lagi mengeruk bumi Nusantara. Pemerintah Belanda mencari siasat untuk mengembalikan keuntungan. Dengan berbagai macam usulan dari penasihat kerajaan dibicarakan. Namun, kemungkinan untuk menutup kerugian perang hingga puluhan juta gulden masih sekedar bayangan. Kondisi ini membuat kerajaan Belanda terkatung-katung. Eksploitasi sebelumnya dengan memaksakan pembayaran pajak atas kepemilikan tanah dirasa belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi kerajaan, sampai kemudian Johannes van den Bosch mengeluarkan ide jahat dan kejam diterima oleh Raja Willem pertama. Kulturstelsel jadi solusi bagi Belanda. Pada tahun 1830, politisi asal Belanda ini segera dikirim ke Hindia Belanda di Pulau Jawa untuk memulai penerapan kulturstelsel. Sistem tanam wajib ini nyatanya tak lebih dari tekanan dan perampasan hak atas tanah yang dimiliki oleh kaum pribumi. Berabad-abad terus dihisap dan dibuat sengsara dengan rupa-rupa kebijakan kolonialisme. Kaum pribumi Nusantara seakan berada di lembah paling dasar kehidupan yang tidak manusiawi. Situasi ini menggerakkan aktivis di Belanda menulis laporan dan kritik keras terhadap pemerintahan mereka. Menghadapi tuntutan dan kecaman bertubi-tubi, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta akhirnya mengubah haluan kebijakan Belanda di wilayah koloni mereka. Pada tanggal 17 September 1901, sang ratu berpidato dalam pembukaan
parlemen di Belanda. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa Bumi Putra di Hindia Belanda. Pidato yang memunculkan kebijakan baru ini terutama dipengaruhi oleh pemikiran kontras Theodor van Deventer yang dituliskan dalam beberapa artikel. Itulah sebabnya kebijakan politik ini kemudian dikenal dengan nama Trias van Deventer, disebut juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Meski demikian, ketiga kebijakan ini akhirnya diselewengkan oleh perselingkuhan para pejabat kolonial dan kelompok kapitalis. Dalam situasi seperti itu, kembali terbukti bahwa ilmu pengetahuanlah yang jadi roda penggerak peradaban. Dibukanya akses pendidikan bagi kaum pribumi ternyata menjadi pelita yang kelak di kemudian hari menyalakan kebangkitan nasional rakyat Indonesia. Bangku pendidikan barat yang membuka akses generasi baru Indonesia menguasai bahasa Eropa yakni Belanda dan bahasa asing lainnya, membuka mata kaum pribumi. Anak-anak muda kemudian bersentuhan dengan beragam ilmu pengetahuan dan peradaban baru yang bertolak belakang dengan kejumudan kolonialisme Hindia Belanda. Kaum terdidik inilah yang kemudian berperan penting dalam tumbuhnya kesadaran nasional dan mendirikan beragam organisasi dan perkumpulan. Awal abad ke-19 menjadi mula perintisan kebangkitan nasional yang memperjuangkan kaum pribumi secara modern melalui beragam organisasi dan perkumpulan. Kaum muda menjadi penggerak utama perlawanan atas kolonialisme di Hindia Belanda. Sejarah pergerakan Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Salah seorang pelopor dan guru bangsa di masa awal kebangkitan nasional adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Prinsip dan semboyan perjuangan beliau adalah setinggi-tinggi langit, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Tokoh besar inilah guru bagi anak-anak muda yang kemudian menjadi aktor penting dalam pergerakan nasional Indonesia, mulai dari Semaun, Alimin, Muso, Kartosuwiryo sampai Soekarno. Mulai masuk ke kancah perjuangan politik dengan bergabung dengan Syarikat Islam pimpinan Haji Saman Hudi. Setelah itu, Cokro Aminoto mengusulkan perubahan Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam yang dipimpinnya sejak 1912. Di tahun pertama kepemimpinannya, anggota resmi Syarikat Islam mencapai 400.000 orang. Tahun 1919, anggota semakin luas hingga mencapai 2.500.000 orang dan tersebar ke seluruh Nusantara. Kemasyhuran dan pengaruh Cokro Aminoto menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintah kolonial Belanda. Hingga pada bulan Agustus 1921, Cokro Aminoto ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal yang demikian ini tak luput dialami juga oleh sekian banyak nama aktivis politik yang sering keluar masuk penjara atau diasingkan ke pulau-pulau yang jauh dari sanak dan saudara. Tan Malaka adalah nama penting yang menjadi buronan pelarian sampai di penjara sedari awal perjuangannya. Tan Malaka ditangkap pada awal tahun 1922 di Bandung, tak sampai 1 tahun di penjara, kemudian ia dibuang ke Belanda. Alih-alih surut, api perlawanan perjuangan untuk kemerdekaan bangsa semakin menyala di dada Tan Malaka. Ia kemudian menjadi pelarian sambil terus menulis dan menggalang kesadaran politik melawan penjajahan. 26 buku ia tulis untuk menggerakkan perjuangan. 11 negara menjadikannya sebagai buronan. Tak terhitung waktu yang dihabiskannya di penjara dan pengasingan, mulai dari Eropa sampai Asia Tenggara. Sekitar tahun 1926, pemerintah Hindia Belanda digoyahkan dengan terjadinya pemberontakan. Penggerak utama pemberontakan ini adalah Partai Komunis Hindia Belanda di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat.
Saat itu mereka adalah kelompok non-kooperatif bagi perjuangan kemerdekaan dan menuntut dihapuskannya kolonialisme dan imperialisme. Sebagian besar gerakan pemberontakan ini berasal dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, kaum terpelajar, dan anggota serikat buruh di berbagai perusahaan milik Hindia Belanda. Akibat pemberontakan yang tergesa-gesa ini, ribuan orang terbunuh, 13.000 orang ditahan, 4.500 orang dipenjara, dan lebih dari 1.300 orang diasingkan ke Bovendigul. Bovendigul atau lebih dikenal dengan Tanah Merah kemudian menjadi momok paling mengerikan untuk mengancam para aktivis kemerdekaan. Ada dua nama tokoh besar selain ribuan tahanan lain di Bovendigul. Mereka adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Mereka ditangkap pada Februari 1934 karena aktivitas mereka di PNI, Partai Nasional Indonesia. Baru setahun ditahan di penjara Glodok, Hatta dan Syahrir kemudian diasingkan ke Digul. Mereka selamat dari kematian di Bovendigul karena protes para aktivis di Belanda. Bulan Februari 1936, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira di Kepulauan Maluku. Di pulau ini telah lebih dulu diasingkan dua tokoh pergerakan lain, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Ika Kusuma Sumantri. Soekarno yang kala itu menjadi tokoh penting pergerakan tidak luput dari kekejaman pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1928, Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara di Binjai sebelum kemudian dipindahkan ke Sukamiskin. Pada pengadilan di Landrat, Belanda, 18 Desember 1930, Soekarno membacakan pledoi pembelaan diri yang fenomenal. Indonesia bangsa. Penjara dan pengasingan memang resiko yang jadi kemestaan dalam jalan perjuangan. Soekarno yang baru dibebaskan dari penjara pada 31 Desember 1931 kembali ditangkap dan pada bulan Agustus 1933 kali ini Soekarno mendapat hukuman lebih keras lagi. Ia dibuang ke pengasingan di kota Ende, Flores. Setelah 5 tahun kemudian pemerintah Hindia Belanda memindahkan Soekarno. Penyakit malaria yang mewabah kala itu mengancam nyawa Bung Karno. Hal ini membuat khawatir Belanda. Mereka sadar harus menjaga keselamatan Bung Karno jika tidak ingin kaum pribumi meledak dalam kemarahan dan menyulut amuk massa. Bengkulu dipilih sebagai tempat pengasingan selanjutnya dari tahun 1938 hingga 1945. Namun, masa pengasingan tak lantas membuat Soekarno hanya berdiam diri. Sebagaimana di Ende, Bung Karno juga menyelami kehidupan masyarakat pribumi. Di Bengkulu ini ia membaur ke tengah masyarakat, berkumpul dengan anak-anak dan kaum muda, mengajar di sekolah-sekolah, dan terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan. Di pengasingan, Tan Malaka menyusun gagasan tentang berdirinya Republik Indonesia. Buku Nar de Republik yang ditulis semasa jadi pelarian di Kanton, Cina pada tahun 1925 adalah pemikiran yang mendahului zaman. Pada masa itu, semangat kebangsaan masih dalam konsolidasi untuk terwujudnya kesadaran nasional. Namun, Tan Malaka telah jauh memikirkan republik sebagai perwujudan berdirinya bangsa dan negara. Di pengasingan Banda Neira, Hatta dan Syahrir mendidik anak-anak dan kaum muda. Jiwa nasionalisme dan kebangsaan ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat. Di pengasingan Ende, Bung Karno menyelami kehidupan rakyat negeri ini. Ia terus memikirkan masa depan bangsanya. Di tempat inilah Bung Karno merumuskan cikal bakal falsafah dasar negeri ini yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berkumandang. Kemerdekaan yang digerakkan oleh semangat yang terus menyala selama berabad-abad lamanya. Kemerdekaan yang tumbuh dari rangkaian perjuangan
pantang menyerah, pahlawan-pahlawan bangsa. Kemerdekaan yang dibangun dari kebersamaan dan persatuan seluruh rakyat untuk mewujudkan harapan di Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur untuk seluruh bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,